Halo. Gila. Bentar. Pertama pasang efek dulu. Oke. Gimana kita jadi nggak Christmas dinner? Sekalian tukar kado juga. Ih, lucu deh kumisnya. Bagus kan kumis gua? Ya lucu banget. Aku bagus nggak ini kupingnya? Gila lu cantik banget. Serius kita jadi nggak nanti Christmas dinner? Ayo. Tukar kado gitu. Tapi kan lagi PSBB kayak gini ya. Kayaknya susah deh. Terus yang lain belum tentu mau. Oh iya ya. Gimana ya? Tapi nanti tanggal 20 lo ibadah nggak sih? Iyalah, orang gua pelayanan gimana sih lo? Oh iya ya. Ya udah deh kalau gitu nanti kabar-kabaran aja ya. Oke. Oke, bye. Bye. Hai guys, Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Halo. Gimana kabarnya? Kangen banget nih. Iya, baik Udah dong. lama banget sih Udah nggak lama ketemu. aja nggak ketemu Iya, ya. serius udah lama banget. Iya nih, pengen Natalan kayak tahun lalu. Aduh, kangen banget ya. Iya, ya ampun sekarang apa-apa dibatasin Hai. bete deh. Hai, Sonia. Hai Hana. Halo, Hana. Apa kabarnya Han? Baik banget nih, tapi pada bosan gak sih? Bosen banget gue, Iya, udah kangen tahun ya dari kapan Natal, nih? suasana Natal kayak tahun lalu ya, bisa ngumpul Iya bareng-bareng. bener banget nih. bener, ibadah Biasa rame-rame. habis ibadah kita pasti pergi makan nggak sih? Serius, terus tuker Iya. kado gitu kan? Ada yang menyimpan Natalan kita tahun lalu nggak sih? Ada banget, ada di handphone mau, gue aku banyak. mau. Yang di tempat kita Mau. dinner tahun lalu itu. Serius. Iya mau dong, Kirimin dong. Ya, kirim ke grup Mending ya. kirim di grup deh. Biar Iya gue betul. kirim di grup ya. Iya. Kalian cek di Oke. grup ya sekarang, oke? Jangan lupa Oke loh. deh. Belum lihat fotonya Oke, guys. sekarang. Bye. Bye. Christmas. Christmas. Merry Christmas, dadah, bye-bye. Christmas. Merry Christmas. Ya. Aku Chris. Halo, namaku Stefani, biasa di sini dipanggilnya Fani. Hedi Susanto. Shalom, nama saya Linggawati William. Nama saya Fania Violeta. Oh, dipanggilnya siapa? Fania, Fania. Ini Fania bareng sama siapa hari ini? Dani. Bareng Daniel. Hai semuanya, nama aku Tessa. Nama saya Fenly Momongan. Namanya Ibu Pendeta Kuswi Hua ST. Halo Grace. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, aman ya, baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sekolah sih, nugas. Kerja sana kemari. Bantu-bantu istri lah paling. Sibuk tetap bekerja seperti biasa. Aktivitasnya masih tetap normal. Lagi sekolah kalau di rumah? Iya. Lagi ujian nggak? Apalagi belajar biasa? Aku lagi ulangan. Oh, lagi ulangan. Kalau Daniel, udah sekolah belum Daniel? Udah. Udah, sekarang kelas berapa? Udah. TKA. TKA, oke. Akhir-akhir ini lagi ngurus bakery, belajar bikin kue, ya semacam dunia. Natal itu adalah refleksi kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan janjinya kepada umatnya, dan ini Natal merupakan bentuk kasih Tuhan dan refleksi Tuhan bahwa dia menyerahkan, bahkan dia memberikan anaknya kepada umat manusia. Kasih Allah yang nyata ya kepada kita. Natal itu di saat kita mengucap syukur karena kita Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah lahir untuk kita. Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal juga merupakan awal mula anugerah Tuhan, mungkin yang terbesar ya, dengan hadirnya Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus menjadi step awal dalam penebusan
dosa yang dilakukan manusia selama ini. Momen yang pas sih sebenarnya buat kumpul-kumpul keluarga, kayak ya kan itu perayaan resmi umat Kristiani kan ya, kita sekeluarga kumpul ya, makan, ibadah bareng gitu sih. Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Natal ya umumnya sih merayakan ini kan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan bagi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia rela tinggalkan surga yang mulia yang penuh dengan keagungan, dan rela ya tinggalkan semua itu, datang ke dunia untuk kita semua. Yang pasti sih satu, ibadahnya kan pasti beda juga kan, terbatas. Tahu sendiri kan biasanya satu gedung itu bisa rame banget, nah sekarang kayak beberapa orang aja gitu. Mungkin sebagian orang antusias pengen datang sebenarnya, tapi kayak nggak bisa gitu kan, paling ya kayak gitu-gitu sih. Kayak euforia ngumpul kayak gitu-gitu loh, yang kadang ketemu orang banyak itu kan Natalnya kayak lebih berasa gitu. Apa ya, seperti di rumah terkungkung mungkin mirip ya. Kita tidak bisa sebebas seperti tahun lalu gitu loh, lebih sederhana. Ya pasti karena pandemi COVID-19 jadi sangat berbeda situasinya. Kita bisa full kita ngumpul bersama-sama. Kemudian juga biasanya kita bukannya kita mau membanggakan itu, tapi kita melihat memang sebelum pandemi kita sangat bersukacita dengan persiapan dari setengah tahunnya atau 5 bulannya kita udah punya persiapan ya, persiapan untuk pertunjukan dan yang lain-lainnya. Perayaannya kan lebih besar ya, lebih meriah gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kita dibagi lagi gitu, di ibadah pagi, siang, sore kan. Jadi mungkin kebersamaannya lebih kerasa yang kemarin, yang tahun kemarin. So pasti beda banget ya, karena tahun lalu kita masih bisa merayakan bersama, dan pada tahun ini kita akhirnya tidak bisa bersama-sama. Kita pasti beda banget. Rame, kalau tahun ini itu ibadahnya 3 kali, banyak kan. Terus itu kalau itu kan langsung sekali, langsung blok gitu, rame, meriah, ada apa tuh, tamborinnya, ada bannersnya, ada choirnya, ada papanya, ada banyak. Yang pertama, tahun ini saya merasa sedih banget. Kita tidak bersama dengan Bapak Gembala kita yang sudah mendahului kita pulang ke rumah Bapak di surga. Yang kedua, di saat pandemi ini kita tidak bisa berkumpul seperti dulu, bersenda gurau, berpeluk-pelukan, cipika-cipiki, foto bersama di sebuah gedung. Itu yang sangat sedih. Tidak bisa berlatih bersama, paduan suara, drama. Natal kalau sama keluarga biasanya lebih pergi ke tempat sih daripada barang. Nggak ada yang kasih aku kado Natal. Kasih kado juga dari gereja juga biasanya tiap tahun dapat tuh, karena kebetulan tante juga suka kasih pemuda sama anak musik gitu ya. Memberi ya. Setiap tahun ngasih kado. Maunya sih dapat kado karena malum ya. Tapi setidaknya kita juga sering memberi kado, walaupun itu dengan motivasi, dengan kata-kata yang membangun, sehingga ada banyak jemaat Tuhan yang diberkati dengan kata-kata kita. Kita tidak mungkin mengharapkan secara yang kelihatan, tetapi dengan motivasi itu orang akan semakin semangat untuk melanjutkan kehidupannya di tahun yang baru. Natal itu identik dengan kasih, ya, dengan pemberian. Mana-mana semua orang yang mempersiapkan
kado-kado Natal seperti Sinterklas yang memberikan keliling. Nah itu juga harus ada dalam kehidupan kita karena memang kita diajar ya tentang memberi. Allah itu adalah kasih. Jadi kita saling mengasihi dengan apa? Dengan kita berbagi. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Keluarga, kebersamaan itu kita masih bisa merayakan dari tahun ke tahun, itu harusnya lebih baik daripada hanya sekedar kado barang. Dong. Kadonya apa? Kadonya Mau apa? Mau mainan? Mau mobil-mobilan? Mau mainan superhero? Atau mau apa? mainan. Mau mainan. Tahun ini kalau pengen dapet kado udah sehat aja sih sudah cukup. Bareng sama keluarga itu juga udah lebih dari cukup sih menurut aku. Kesehatan. Kesehatan, oke. Ya berkatnya, doanya untuk rencana kita perluasan rumah ibadah itu adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan supaya kita bisa menikmati ya ruangan yang cukup memadai. Karena memang ini sudah menjadi doa kita bersama bertahun-tahun, kita ingin tempat yang leluasa. Kalau menerima kado yang berharga buatku sekarang itu obat COVID-19. Oh, vaksin berarti ya. Apa ya? Paling doa. Mungkin mau kumpul sama keluarga juga mungkin. Iya, kumpul sama keluarga. Ngerayain Natal sama keluarga full tim. Cici, Ica, Ko Farel, Ko Sam, Darlin, Mama, Papa. Lagi pengen apa Fania? Mungkin ada yang lagi dipengen baju princess mau? Baju princess. Suka sih. Warna apa nanti bajunya? Warna pink. Oh, warna. Ini lagi ngapain nih? Biasa lagi santai. Lagi refreshing. Say hi, Pa. Halo. Panas nggak? Lumayan. Enak udaranya. Sejuk. Tadi perputaran film mengingatkan kita seorang sosok hamba Tuhan yang rendah hati, ramah dan sederhana. Ya, almarhum Bapak Pendeta Denny Oping, Gembala GPDI Cipondo Makmur, memang ya dia adalah sosok yang luar biasa, is the best, karena hasil dari jerih lelah melayani Tuhan kita boleh rasakan sampai saat ini. Dan banyak juga teman-teman semua mengatakan ya bahwa almarhum Pendeta Denny Oping, gembala kita, adalah gembala yang sederhana, familiar, dan memang penuh dengan rendah hati. Ya, kehilangan gitu ya, tapi sekarang dia udah penggembala kita kayak udah enak gitu kan, kayak tinggal muji Tuhan doang. Kalau sosok kita, sosok Om Denny sih udah panutan lah, nggak ada kata-kata panutan, contoh apa ya, kehidupan yang jadi contoh buat kita anak-anak muda, siapapun dia
contoh buat kita sih. Apa ya, Om Denny kan termasuk bapak rohani yang paling lama kalau untuk diri aku pribadi gitu. Karena keluarga aku pindah kemari 90 Juli 90. Jadi cukup mengenal beliau dengan baik dari kecil. Jadi ya cukup sedih lah waktu kejadian kemarin itu. Tapi ya gimana ya, kalau itu sesuatu yang terbaik untuk Om Denny, sehingga dia udah nggak tersiksa lagi, udah tenang, ya biarlah kehendak Tuhan aja yang terjadi. Memang sakit ya waktu Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita, karena terus terang aja karena saya juga yang melihat sendiri, yang mengantar ketika dia sakit, kemudian dia berpulang, saya lihat sendiri. Tetapi satu hal yang pasti bahwa apa teladan baik yang sudah diberikan oleh gembala kita, yang kita kasih, Bapak Pendeta Denny Oping, itu memotivasi kita untuk semakin melihat ke depan bahwa pelayanan ini tidak berhenti di sini. Walaupun Tuhan sudah mengasihi hamba Tuhan, Bapak Gembala kita Denny Oping, dan sekarang diteruskan oleh Ibu Pendeta Lisa Oping, saya percaya bahwa kita akan semakin padu, semakin kuat di dalam Tuhan dengan apa yang sudah diberikan, atau contoh-contoh atau teladan-teladan yang teladan baik yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala kita. Ya, kemarin malam persis tahu gue juga lagi liatin video bokap gue, terus lagi nonton foto-foto bokap gue, terus pokoknya lagi kangen-kangennya sih. Soalnya ngerasa kan bentar lagi Natal nih, terus ngerasa kayak Natal tahun itu beda banget, beda banget, kayak nggak ada, biasa kan ada apa terus lengkap kan. Kalau ibadah tuh langsung buru-buru jam 7 pagi gerusuk mau cepet-cepet ibadah. Natal buat jemaat, pokoknya apapun yang sedang kalian hadapi, maksudnya dampak corona ini kan kayak rata ke semua orang kan, tapi dampaknya ada yang besar, mungkin ada yang kecil atau nggak berasa sama sekali, tapi pasti berasa semua sih. Maksudnya besar kecil dampak yang kita rasakan karena corona ini ya, menurut aku tahun ini buat aku sih tahun pemurnian iman. Jadi buat Bapak Ibu, saudara-saudari, ayo kita terus cari kebenaran Tuhan yuk. Udah dalam keadaan apapun, walaupun mungkin berat gitu, tetap beriman, dan Bapak Gembala selalu bilang percaya saja. Buat jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang pasti bahwa apa yang Tuhan buat di tahun ini akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan satu hal juga yang pasti bahwa pemeliharaan Tuhan tetap atas kita, pemeliharaan Tuhan kuat atas kita. Sebab itu kita melangkah pasti di dalam Tuhan, yakin dan percaya bahwa tahun ini adalah tahun kekuatan Tuhan, yang proses Tuhan memproses kita di tahun 2020 memasuki 2021. Kita dalam proses itu kita semakin kuat, dan kita akan mendapatkan nilai-nilai yang baik atau hal-hal yang baik yang kemudian kita dengan firman Tuhan yang kita sudah banyak terima di tahun 2020 dan 2021. Saya percaya kekuatan Tuhan masih menolong kita dan pasti menolong kita. GPDI Cipondo Makmur, kita tetap setia menopang pelayanan di Cipondo Makmur sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kita tetap mendoakan untuk Ibu Gembala Lisa Oping beserta anak mantu dan cucu di tempat ini. Semuanya Tuhan memberkati untuk jemaat GPDI Cipondo Makmur. Harapan aku buat Natal tahun ini sih, ya semoga lebih baik lagi sih ya Pak. Semoga corona cepet-cepet hilang lah pokoknya. 2020 dan
Selamat menyongsong tahun 2021. Kita harus tetap semangat walaupun ujian ini sangat berat. Untuk semua jemaat GBD Cipondo Makmur, terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Saya mengucapkan selamat Natal. Juga kita udah mau dekat tahun baru. Selamat tahun baru juga nanti untuk 2021. Sukses untuk semuanya, sehat selalu, terbebas dari penyakit. Hai jemaat GBD Cipondo Makmur, yeay! Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tentunya ini akan berbeda dari tahun yang sebelumnya. Semoga di tahun ini kita dapat merayakan Natal bukan karena kondisinya, tapi karena kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus untuk kita semua. Untuk jemaat GBD Cipondo Makmur dan semua yang mendengarkan, kami atas nama gembala, ya, keluarga, hamba Tuhan dan sidang jemaat mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021 dengan semangat api Pantekosta. Ya, Tuhan akan menyertai kita di hari-hari yang akan datang. Karena kita tahu hari yang lalu Tuhan memberkati kita, pasti hari esok ada di tangan Dia dan kita pun juga pasti diberkati Tuhan. Ya, dan kita mengambil tema tahun ini Lukas 1 ayat 50. Ya, rahmat Tuhan turun temurun atas orang yang takut akan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak akan pernah berhenti, ya, akan terus mengalir bagi kita yang takut akan Tuhan. Jadi untuk tahun 2001 tidak perlu ada ketakutan. Bersama dengan Tuhan kita pasti tetap diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Terus Merry Christmas. Makasih. Dadah. 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 Dadah.